Pagi Mas David, kedengaran suara saya? Pagi Pak. Iya, kedengaran Bapak. Ini soalnya lagi gelap-gelapan nih, lagi mati lampu. Belum Iya. nyala, tapi ya bisa sih. Internetnya masih oke lah. Cuman ya Oh, juga oh, ini oke, pagi. oke. Oh ya, oke. Ini kita udah siap ya? Oke, ini udah mau mulai, nanti dibuka. Ini ada Pak Eko Selamat pagi selaku Pak Boni. Oh ya pagi Pak, Prodi. halo Pak. Pagi Pak. Halo. Terima kasih sudah bersedia untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu ke mahasiswa kami. Iya Pak, sama-sama Pak. Saya juga ini terima kasih nih udah diundang buat memberikan sharing sedikit nih. Yang mudah-mudahan apa yang bisa saya share ke teman-teman ini mungkin bermanfaat juga buat pasti bermanfaat. Jadi ini Mas Boni, saya akan minta ke Pak Aman, itu teman seangkatan saya di Security B. Oh iya Pak, betul Pak Aman ya. Iya. Kemarin gitu. Beliau kemarin juga ini sih, maksudnya yang bilang ke saya juga kemarin, karena ada kuliah umum, terus perlu ada yang bisa memberikan materi, ya beliau juga yang itu sama Pak Habib sih kemarin yang bilang untuk mengutus saya untuk ini ngisi kuliah. Oh gitu. Iya. Kalau Pak Gigi di mana sekarang? Masih di situ nggak? Masih Pak, masih. Di bagian apa? Dia mah bagian bagian di BIM gitu Pak, kayaknya Pak, building gitu. Modeling BIM ya. Pak David bisa mulai aja Pak David. Oke, silakan ya. Alvina. Baik Pak, terima kasih. Oke. Selamat pagi dan selamat bergabung pada seluruh peserta dalam acara webinar dengan tema pengalaman dalam manajemen konstruksi yang akan disampaikan pada pagi hari ini dan disampaikan oleh Bapak Muhammad Boni Barnabi SSN selaku tenaga ahli arsitek atau interior dari PT Ciria Jasa CM. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alvina MGD dengan NIM 1824036 dari Program Studi Arsitektur ITERA angkatan 2018. Akan memimpin acara pagi hari ini sebagai MC. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak David Ricardo selaku moderator juga di pagi hari ini, kemudian kepada Bapak Boni Barnabi selaku narasumber, dan Kepala IAI Lampung, kemudian pada Pak Eko Purwono selaku Kaprodi ITERA, dan kepada para peserta webinar pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung pada acara webinar pagi hari ini. Selanjutnya, sedikit saya akan membacakan rundown untuk pagi hari ini. Pukul 9 sampai 9:05 akan ada pembukaan oleh saya selaku MC, kemudian selanjutnya akan ada pembukaan oleh moderator, kemudian dilanjutkan oleh penyampaian materi, kemudian sesi tanya jawab, selanjutnya dilanjutkan oleh sesi dokumentasi dan penutup. Baik, sedikit memperkenalkan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Eko dan kepada Pak David, kemudian kepada para dosen yang sudah bergabung ke dalam acara webinar pagi hari ini, selaku dosen-dosen yang ada di ITERA, dosen-dosen arsitektur, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung. Selanjutnya langsung masuk ke acara inti saja Pak, mungkin Pak David bisa langsung dibawa acaranya. Oke, terima kasih pada Alvina. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, hari ini kita kedatangan tamu lagi ya dari PT Ciria Jasa ya,
dari yang diwakilkan oleh Pak Boni, ya baru berkenalan beberapa ya kemarin lusa ya dengan Pak Boni. Terima kasih Pak Boni atas waktunya bisa hadir di sini. Saya akan singkat saja, saya akan memperkenalkan beliau, CV beliau secara singkat. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Oke, Pak Boni, banyak sekali pengalaman ya. Saya sudah baca ini ada beberapa project gitu, dan beliau sebagai ahli desain ya, interior ya juga ternyata, dan ahli media ya, sangat menarik gitu. Ini beliau beberapa project dari tahun 2021 ini yang terbaru ya, ini ya yang dilampirkan beliau sebagai tim leader juga di project Bandara Komodo Labuan Bajo dari Kementerian Perhubungan ya. Ini beliau selaku tim leadernya. Berikutnya di tahun 2017 sampai 2021 juga beliau ternyata yang juga membantu dalam Yogyakarta International Airport yang di Kulon Progo, dan beliau sebagai tenaga ahli interior di situ penugasan, dan interiornya sangat bagus ya di bandara sana di Kulon Progo. Ya, terima kasih Pak David. Saya sudah 2 kali ke sana kemarin Pulkam. Terima kasih ya, sangat bagus gitu. Ini tahun 2015 juga beliau juga mengerjakan bandara internasional di Jawa Barat ya, Kertajati, Majalengka, dan sebagai tenaga ahli interior. Nah, ini belum pernah ke sana. Mudah-mudahan nanti bisa ke sana. Dan 2013 sampai dengan 2015 beliau juga menangani proyek di Hotel Amira di Bandung sebagai tim leader. Dan berikutnya juga ini ada di Dago Resort juga proyek ditangani oleh beliau juga sebagai tim leader. Banyak sekali ini proyeknya, mungkin ini banyak yang nggak dicantumkan saja ini dari beliau. Nah, ini 2010 sampai 2011 juga jadi sebagai interior juga, desainer di Grand Royal Panghegar di Bandung juga. Nah, ini banyak sekali pekerjaan beliau dari project manager, senior designer, dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk beliau, dan saya rasa beliau punya banyak sekali pengalaman yang bisa di-sharekan pada kita semua pada hari ini. Saya juga terima kasih kehadiran Pak Eko, dan mungkin ada rekan-rekan dari IAI dan Ketua IAI Lampung, saya mengucapkan terima kasih. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Pak Boni untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang buat rekan-rekan mahasiswa dan Pak Eko, kemudian dari IAI Lampung mungkin sudah bergabung ya, dengan kami. Terima kasih juga nih sudah mengundang saya sebagai pembicara, salah satu pembicara, untuk memberikan sedikit pengalaman yang pernah kita dapatkan, terutama terkait di bidang manajemen konstruksi. Jadi ini sebelumnya ini saya sebelum memberikan ke materinya sendiri, ini sebagai perkenalkan, saya ini adalah sebenarnya ini apa sih, saya berkecimpung di dunia konstruksi, terutama di manajemen, di konsultan manajemen konstruksi itu sebenarnya adalah suatu ketidaksengajaan ya sebenarnya, karena memang rata-rata nih ya, saya mungkin bisa dikonfirmasi ke teman-teman mahasiswa sekalian di sini, terutama yang jurusan arsitektur ya. Memang waktu saya kuliah dulu, waktu masih menjalani kuliah S1 itu, kebetulan kan saya sebenarnya lebih detail daripada arsitektur. Yang saya dalam itu adalah jurusan desain interior. Yang ada di pikiran saya waktu itu, waktu masih menjalani itu adalah pasti setelah lulus nih saya harus kerja di konsultan. Nah, konsultannya itu pasti konsultan perencana dong, karena kan memang secara kurikulum dan pendidikan yang kita dapat, waktu zaman saya itu memang belum begitu familiar gitu tentang konsultan manajemen konstruksi.
Jadi yang dosen-dosen sampaikan ke kami itu waktu soal mahasiswa itu pasti masih dari sisi perencanaan. Ya memang wajar karena memang yang itu juga kan memang tugas studionya itu kan memang kita gedung apa, terus sampai tugas akhirnya juga merencana gedung apa gitu. Nah ternyata setelah kita berjalan nih dari konsultan kemudian masuk ke proyek itu ternyata memang mahasiswa di kita itu memang perlu kita perkenalkan lebih jauh gitu tentang manajemen konstruksi karena memang pada kenyataannya itu realitasnya itu kita sangat banyak membutuhkan tenaga ahli yang memang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi karena memang apalagi sekarang dalam pemerintahan Pak Jokowi ya ini kan banyak ngebut nih kerjaan infrastruktur dan lain-lain itu memang sangat banyak membutuhkan pekerja atau tenaga kerja yang berkecimpung di dunia konstruksi utamanya dan di situ tuh peran dari konsultan manajemen konstruksi itu sangat krusial gitu. Ya misalnya saya bisa juga merasakan beberapa proyek yang memang sangat sangat strategis itu kayak seperti Jogja kemarin, Jogja International Airport itu kan salah satu proyek strategis yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi proyeknya itu adalah skalanya cukup besar, nilai proyeknya sekitar 7 triliun dan tantangannya adalah waktunya adalah sempit gitu. Karena kan proyek strategis nasional itu salah satu karakteristiknya itu adalah waktunya itu singkat gitu. Jadi nggak kayak seperti umum yang waktunya longgar. Nah, proyek strategis nasional itu rata-rata waktunya singkat dan membutuhkan satu strategi khusus yang memang harus kita lakukan sehingga target dari bisa capai. Nah ini teman-teman mahasiswa arsitektur nih saya yakin nih kebanyakan pasti nanti kebayangnya setelah lulus mau jadi ini, ada yang punya ini nggak? Bayangan nggak maksudnya nanti setelah lulus saya nih rencananya mau kerja di MK gitu, ada nggak ya? Atau memang semuanya pada tahunya nanti setelah lulus nanti kerjanya saya jadi desainer atau arsitek gitu di konsultan biro arsitek gitu. Coba ada nggak nih mahasiswa yang kira-kira bisa ngasih info ke saya? Ya karena memang kita sangat butuh banget sih ini teman-teman mahasiswa terutama yang memang berminat untuk bergabung nanti di proyek-proyek konstruksi, ya salah satunya bergabung juga di tim kita di konsultan manajemen konstruksi. Baik, ini coba saya share screen ya materinya. Sebentar. Oke. Sudah terlihat teman-teman ini presentasinya? Sudah. Sudah. Oke. Baik, nih saya jelaskan dulu. Jadi awalnya itu sebelum kita masuk ke bidang manajemen konstruksi, ya sebenarnya ini saya nggak terlalu banyak teori ya Mas ya. Karena memang kan kalau teori nanti mungkin bisa dipelajari di textbook atau di Ya, silakan Pak. Jadi ini sini saya jelaskan dulu. Jadi untuk kuliah umum manajemen konstruksi ini ada beberapa area yang kita bahas itu yang pertama sampai nomor 9, nomor 1 sampai nomor 9. Jadi yang pertama harus kita pahami dulu itu adalah mengenai proyek konstruksi itu sendiri. Jadi berdasarkan ini Ervianto tahun 2002, proyek konstruksi itu adalah demikian suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut terdapat proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Dan proses yang terjadi itu melibatkan pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak. Jadi proyek konstruksi itu adalah proyek yang hanya
berlangsung selama 1 kali dan tidak panjang gitu. Jadi hanya sekali, tidak berulang, dan di dalam kegiatan proyek konstruksi itu ada suatu proses yang memang kita harus mengolah semua yang ada di dalam proyek, sumber daya baik manusia, baik barang, apa segala macam itu menjadi suatu hasil yang kita harapkan. Dan ini juga menurut Gold juga sama, ini proyek konstruksi itu adalah bertujuan untuk mendirikan suatu bangunan yang membutuhkan sumber daya baik biaya, tenaga kerja, material, dan peralatan. Jadi proyek konstruksi itu benar seperti yang kita sampaikan barusan oleh Arfianto, Gold pun sama, bahwa itu adalah dilakukan secara detail dan tidak dilakukan berulang. Ini karakteristik dari proyek konstruksi. Dan kemudian di dalam proyek konstruksi itu sebenarnya ada timeline yang umum. Jadi umumnya itu ketika kita melaksanakan satu proyek itu ada tahapan yang memang harus kita lalui. Jadi yang pertama itu adalah masa prakonstruksi. Jadi masa perencanaan di sini adalah masa di mana sebelum dilaksanakan suatu proyek, tapi lebih banyak terhadap yang dilakukan adalah terhadap proses perencanaannya, terus kemudian survei lahan, dan di prakonstruksi ini pula dilakukan pelelangan atau pemilihan calon penyedia jasa yang akan nantinya melaksanakan proyek konstruksi. Kemudian yang kedua itu adalah pre-construction meeting. Jadi pre-construction meeting ini dilakukan setelah proses pelelangan berakhir dan sudah ditentukan siapa pemenangnya dan siapa yang akan melaksanakan proyek konstruksi tersebut. Dan kemudian yang ketiga ini adalah waktu pelaksanaan konstruksinya sendiri. Jadi ini waktu pelaksanaannya sesuai dengan kontrak yang ditetapkan. Jadi misalnya jangka waktunya bisa berapa hari kalender gitu. Nah, di sini adalah proses pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, setelah proses pelaksanaan selesai itu kita ada partial handover, jadi serah terima pertama. Jadi dari kontraktor pelaksana itu akan menyerahkan sebagian dari pekerjaan yang telah mereka selesaikan kepada pengguna jasa, misal atau owner. Dan kemudian tahap berikutnya itu adalah masa pemeliharaan. Di dalam masa pemeliharaan ini kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang dianggap cacat atau yang memang belum sempurna. Jadi ini prosesnya di tahap 5 ini, dan yang terakhir adalah ini proses full handover atau serah terima 2. Jadi ini dilakukan setelah semua hal-hal yang memang harus diselesaikan dan yang belum sempurna sudah diselesaikan itu adalah diserahkan kepada pengguna jasa itu di serah terima kedua. Nah, terus ini, Nah, tadi setelah kita bahas timeline project, ini saya jelaskan dulu terkait pengawasan, supervising. Karena memang kalau misalnya kita bergerak di bidang manajemen konstruksi itu, memang sedikit banyak itu kita berhubungan dengan kegiatan pengawasan. Ini adalah berdasarkan dari jurnal Pak Sondang ini. Jadi pengawasan itu adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dan ini pengawasan itu adalah suatu proses evaluasi atau perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan pedoman pada standar dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah salah satu Nah, ini adalah salah satu project life cycle. Jadi di dalam project itu kan kita ada bermacam-macam tuh. Ada sifat-sifat project itu kan ada macam-macam. Ada sifat projectnya yang salah satu dari sifat project yang
kita bahas ini adalah ya, proyeknya bersifat design and build ya, rancang bangun. Jadi di sini bisa terlihat project life cycle-nya itu dari start, kemudian perencanaan secara bisnis dan biayanya, kemudian secara operasi, sehingga muncul basic design, kemudian ini semua. Nah ini sebenarnya kenapa saya tampilkan project life cycle ini, karena saya ingin memberikan gambaran ke teman-teman, ke rekan-rekan, posisi kita. Jadi konsultan MK itu sebenarnya di dalam project life cycle ini posisi kita adalah di mana sih? Nah, ini saya beri tanda kotak. Jadi ini posisi konsultan MK itu posisi konsultan manajemen konstruksi itu adalah di sini. Jadi fungsi kita adalah untuk memastikan bahwa kegiatan konstruksi di sini itu berjalan dengan baik. Jadi dari mulai basic design, terus konstruksi, daskom, dan sampai selesainya project itu di sini. Nah ini saya ada yang tanda kuning nih, pasti teman-teman nih bertanya nih, ini kok ada dua sih? Ada konsultan MK, ada konsultan supervisi. Nanti penjelasannya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Cuman yang awal ini, jadi sebenarnya kalau konsultan MK itu pasti adalah konsultan supervisi. Dan sebaliknya kalau konsultan supervisi belum tentu adalah konsultan MK. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah ini. Jadi kalau konsultan MK itu adalah lingkup pekerjaannya adalah ini. Dia jadi lebih luas. Jadi MK itu dia harus terlibat. Sebenarnya kalau konsultan MK sendiri itu sebenarnya dia harus dilibatkan jauh sebelum lelang kontraktor dimulai. Malah sebenarnya kadang-kadang waktu masih tahap perencanaan pun konsultan MK itu sudah ikut terlibat. Itu kenapa? Karena konsultan MK itu kan sebagai perwakilan dari owner. Nah, konsultan MK itulah yang nanti akan menjembatani antara kegiatan yang dilakukan oleh konsultan perencana dengan keinginan yang diharapkan oleh pemberi tugas atau owner. Jadi misalnya perencana memberikan desain seperti ini, kemudian owner terima, dan nanti disitulah kita masuk untuk mereview. Jadi desain yang sudah dilaksanakan oleh konsultan perencana itu apakah sesuai dengan apa yang diharapkan, nah itu masuk di situ, proses review. Jadi konsultan MK itu terlibatnya itu sejak dari awal life cycle project. Aku putus ya. Mungkin jaringan Kang Boni ya. Halo, Pak. Oh ya, sorry. udah ada lagi. Oke. Monggo. Tadi disconnect ya? Iya. Disconnect ya tadi ya? Iya, disconnect. Sudah terdengar sekarang? Sudah. Udah lama tadi disconnect-nya? Barusan. Ya udah. Bentar aja. Oh ya. Oke. Ini share screen lagi ya, Pak? Oh, silakan. Oke, udah terlihat, Pak? Mas David udah kelihatan? Sudah. Tadi saya sampai mana ya terakhir ya? Sebelum terputus ya penjelasannya? Sampai di apa namanya tadi? Project life cycle ya? Iya. Jelasin juga ini tadi. Perbandingan MK dan pengawas, Mas. Slide 5 kali. Nah, ini tadi
Halo, tadi perbandingan MK dan pengawas. Sepertinya jaringan lagi Pak Eko dari Oh gitu. Iya, kayaknya nih. Kang Boni, iya. Belum respon. Kayaknya tadi mati lampu ya. Sekarang udah hidup barusan. Iya, seperti. Heeh. Sambil menunggu ini apa persiapkan pertanyaan. Saya ngirim ini nggak bisa ya? Kirim apa Pak? Chat, saya ngirim chat nggak, saya tulis bisa tapi nggak bisa terkirim. Sudah Pak, sudah terbaca tadi Pak, titik pertanyaan ya Pak ya tadi. Yang baru nggak bisa atau Belum. mungkin karena Belum ada ke beliau. Nah, saya tulis karena ke beliau jadi nggak bisa. Oh iya, betul Pak. Mungkin langsung keputus ininya, interaksinya. Ya karena langsung ke beliau jadi nggak bisa ini. Iya betul. Coba saya kontak lagi beliau ya. Tolong sampaikan dari terakhir perbandingan antara MK dengan supervisi. Keterlibatan konsultan perencana Pak sudah ya, MK dari konsultan perencana sudah di awal iya Pak. Ya putus Bu, sorry teman-teman. Oh iya. Lanjut Kang. Lanjut. Biasa kalau sudah masalah jaringan ini. Iya dong. Di luar ini kita. Saya lanjut lagi ya Mas ya. Ya monggo. Ya ini. Jadi tadi udah sampai ini supervisi tadi perbedaan antara MK. Ya itu ya. Nah, tadi. Ya jadi ini penjelasan aja, jadi lingkup dari manajemen konstruksi dengan dari konsultan supervisi. Jadi memang kalau misal konsultan manajemen MK itu manajemen konstruksi itu lingkupnya dia lebih luas. Jadi kadang-kadang mereka mau masuk gitu di tahap proses perencanaan tuh mereka sudah terlibat gitu. Jadi untuk mengawasi jalannya perencanaan suatu proyek itu sudah terlibat di situ. Konsultan pengawas itu mereka hanya masuk di saat proyek sudah berjalan. Jadi maksudnya kontraktor sudah terpilih dan sudah melaksanakan. Itu konsultan pengawas. Nah ini adalah kemudian langkah-langkah pengawasan yang dilakukan. Jadi ini nomor satu adalah menentukan sasarannya apa yang kita awasi, kemudian standar dan kriteria, terus kemudian merancang dan menyusun sistem ini nomor 4, pelaksanaan pekerjaan dan lainnya. Saya singkat aja. Dan ini yang penting nih, kalau misalnya kita mau berkecimpung di dunia manajemen konstruksi itu pasti nggak akan lepas dari 3 ini. Jadi 3 hal ini memang benar-benar yang harus kita pegang. Jadi pengawasan dan pengendalian untuk biaya, pengawasan dan pengendalian untuk mutu, dan terakhir adalah pengawasan dan pengendalian waktu. Jadi biaya, mutu, dan waktu ini adalah ketiga hal ini adalah yang pasti sehari-hari bakal kita jalanin kalau kita bergerak di bidang manajemen konstruksi. Jadi nanti mungkin teman-teman nanti yang mau berminat untuk bergabung misalnya, ya ini mungkin harus dipelajari ini 3 hal penting ini, karena memang ini nggak jauh dari sini pasti. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah pasti 3 hal. Nah tadi kan di project life kan ada pre-construction meeting ya, nah ini penjelasan sedikit nih. Jadi pre-construction meeting itu adalah suatu kegiatan rapat bersama antara stakeholder yang ada di project. Jadi unsur-unsur yang ada di proyek itu kita undang dan dipimpinnya, dan yang memimpin rapatnya itu adalah konsultan manajemen konstruksi. Jadi yang di dalam meeting ini yang kita bahas itu adalah aturan main sebenarnya.
Jadi sebelum proyek itu berjalan, kita yang akan menentukan aturan mainnya. Jadi kontraktor itu harus mengikuti apa yang sudah kita susun, dari mulai perizinan, kemudian prosedurnya, dan kemudian dari secara administrasi dan teknis. Nah, itu semua kita sampaikan di pre-construction meeting. Jadi pada saat kontraktor sudah mulai melaksanakan pekerjaannya itu sudah tidak ada kesalahan yang mereka lakukan karena sudah kita jelaskan di dalam pre-construction meeting. Nah, ini sekilas proses-proses yang terjadi di saat pelaksanaan pekerjaan. Jadi yang pertama itu pada saat konstruksi dimulai itu yang paling pertama adalah serah terima lahan. Jadi serah terima lahan ini adalah satu aspek yang terpenting karena lahan itu awalnya kan pasti dimiliki oleh owner lahan proyeknya. Nah, itu harus diserahkan pada kontraktor sehingga semua yang terjadi di dalam lahan yang sudah diserah terimakan ke kontraktor itu adalah menjadi tanggung jawab dari kontraktor. Jadi kalau ada suatu hal apapun itu yang nanti yang bertanggung jawab itu 100% itu adalah owner karena lahan tersebut sudah diserah terimakan ke pihak mereka. Bahkan kalau owner mau masuk ke lahan ini sendiri pun mungkin harus ada izin tersendiri karena memang tanggung jawabnya kan ada di kontraktor. Jadi ini memang harus mengajukan izin kalau memang mau keluar masuk. Kemudian ini adalah MC0. MC0 ini adalah melakukan kegiatan survei yang bertujuan untuk melihat kondisi awal semua item pekerjaan yang di lapangan secara detail. Karena kan biasanya kalau dari biaya atau budget RAB yang ada di itu kan biasanya nggak detail tuh. Nah, dari RAB itu dibandingkan. Jadi kondisi realnya itu terhadap RAB itu seperti apa. Nah, nanti dicek dengan metode survei, dari situ bisa terlihat bahwa ternyata dari luasan misalnya dari luasan di RAB, misalnya luasan proyek yang kita garap misalnya 1000 meter. Nah, itu harus kita pastikan benar nggak sih 1000 meter realnya. Nah, itu dengan M0 ini. Ternyata realnya itu bukan 1000 meter, ternyata 900 meter. Nah, itu nanti hal-hal seperti itu yang harus kita cek terlebih dahulu sebelum dilakukan pekerjaan. Nah, kemudian ini adalah SOP. SOP ini adalah standar prosedur. Jadi kontraktor itu bekerja itu berdasarkan standar operasional prosedur, kemudian pengendalian waktu, dan metode pelaksanaan proyek. Ini contoh struktur organisasi MK di proyek. Ini contoh yang saya ambil di proyek Udara Kertajati. Jadi ini struktur proyek ini ada office itu pusat di kantor kita, pusat di Jakarta, dan ini adalah office di lapangan di Majalengka sana di Kertajati. Jadi tim leadernya bertanggung jawab terhadap project manager yang ada di head office. Nah, tim leader ini membawahi beberapa koordinator, karena waktu di Kertajati itu kan kita pekerjaan itu adalah terdiri dari 3 paket ya. Jadi 3 paket pekerjaan. Nah, jadi ini dibuat koordinator. Nah, nanti teman-teman mahasiswa itu nanti masuknya di sini. Kalau untuk awal ya, jadi awal itu masuknya di sini. Paling kan ada supervisor nih. Nah, ini supervisor arsitektur. Kemudian juga ada nih PE, project engineer itu adalah tenaga ahli sih kalau di sini sebutnya. Nah, ini di sini ada project engineer arsitektur nih, mahasiswa arsitektur nanti terlibat itu di sini nih. Jadi bisa sebagai tenaga ahli arsitektur, kemudian bisa juga sebagai supervisor atau inspektor arsitektur di sini. Gitu. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah ini instrumen untuk pengawasan. Ini ada SOP-nya nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Jadi ini ada banyak sekali contoh-contoh kertas kerja untuk SOP yang ada di kita. Ini contohnya, ini
kertas kerjanya. Jadi ini survei lahan, ini ada form isiannya, ini ada banyak semua sampai selesai. Ini ada pelelangan semua. Ini semua. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Ini saya kembalikan ke moderator. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, gimana ininya prosesnya, Mas David? Ya. Ya. Ini saya Ya gimana Pak? ini saya dapat dari Mbak Afia apa ya ini? Ini di chat sih. Oh, ya. Oke. Ntar saya baca dulu nih apa sih? Nanti saya coba bacakan pas sesi. Ya boleh Mas. Jawab. Ya boleh Mas. Sudah cukup Pak? Apa ini? Ya saya kira cukup itu. Oke. Ya tinggal teman-teman nih kalau misalnya ada. Oke. Ya nanti saya akan bacakan satu persatu. Ya. Oke, terima kasih Pak Boni sudah presentasikan materi. Pasti menjadi banyak pertanyaan ini Pak Boni. Iya. Bagi mereka nih. Ya, karena memang MK ini termasuk salah satu profesi yang mungkin jarang terdengar gitu, jarang. Ya, belum familiar ya. Belum familiar gitu di dalam dunia. Pendidikan arsitektur juga kan. Kebanyakan mau jadi arsitek interior gitu ya. Kalau interior udah biasa gitu. Kalau ini MK ini lebih mungkin jadi tanda tanya gitu. Oke, saya akan coba bacakan. Yang pertama dari Pak Eko Purwono, prodi kita. Kualifikasi apa yang diperlukan bagi lulusan S1 arsitektur untuk bekerja pada kantor konsultan MK? Nah, itu Pak Boni. Ya, jadi Pak? Oke, saya coba jawab ya. Terima kasih Pak Eko pertanyaannya. Jadi ini berdasarkan pengalaman di kantor kami itu, kalau misalnya lulusan arsitektur itu, jadi kualifikasi atau sertifikasi keahlian itu dibutuhkan itu untuk proyek-proyek yang skalanya besar Pak. Dan terutama itu adalah kualifikasi yang disyaratkan oleh pemberi tugas. Jadi ownernya sendiri misalnya dia meng-hire suatu MK, nah itu personil itu mereka yang menentukan. Jadi nah biasanya kalau misalnya di konstruksi itu biasanya yang cukup itu adalah sertifikasinya ada madya kan, ada ahli muda, ahli madya sama ahli utama. Nah biasanya kalau misalnya arsitektur itu cukup sampai ahli madya udah cukup Pak. Ahli madya itu udah cukup karena memang pengalamannya kan biasanya kalau misalnya yang utama itu udah lebih dari 10 tahun dan biasanya kalau misalnya udah lebih dari 10 tahun atau 15 tahun itu biasanya dia udah naik misalnya jadi tim leader biasanya. Jadi teman-teman mahasiswa ini sebenarnya nggak perlu takut untuk memikirkan dulu sertifikat keahlian. Kalau memang mau bekerja di konsultan MK itu yang penting dasar-dasar dari perencanaan sudah paham, dan kemudian yang paling penting itu adalah memahami standar operation prosedur karena memang itu yang sehari-hari bakal selalu kita gunakan untuk menghadapi owner, untuk menghadapi kontraktor, kemudian untuk menghadapi perencana, itu semua perangkat yang kita gunakan. Mungkin itu sih jawabannya. Berarti tidak perlu ini dulu ya sebenarnya ya. Sertifikat tadi gimana Pak Boni? Jadi nggak harus langsung kita kalau misalnya mau masuk harus punya SKA dulu, nggak mesti karena kan fair dong Mas, masa baru lulus tiba-tiba harus punya SKA? Iya betul itu yang jadi pertanyaan. Langsung baru lulus. Apalagi sekarang syaratnya kan lebih sulit ya Pak Boni ya. Susah mau dapat SKA apalagi dari IAI ini agak susah. Iya sulit. SKA nggak mudah gitu. Berarti sebenarnya masih banyak peluang untuk mahasiswa ya, Pak Boni. Sangat banyak. Untuk masuk. Karena kemarin ada juga mahasiswa kita di sini yang magangnya ke MK, Pak Boni, kerja prakteknya. Ada yang ke MK juga, gitu. Mudah-mudahan nanti ada penerusnya juga nih. Ya, amin Mas. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Berikutnya dari Avia. Izin bertanya, dalam hal manajemen konsultan dalam melakukan proyek, apakah benar jika posisi manajemen konsultan adalah dikejar oleh klien dan bagaimana cara manajemen konsultan sendiri dapat
dapat proyek atau klien tetap. Terus lalu apakah harus ada pengalaman profesional sendiri untuk menjadi manajemen konsultan gitu. Jadi kayaknya nih apa namanya, apakah dikejar klien gitu. Misalnya jadi kayak dituntut klien gitu, terus apa gitu, ada tuntutan yang benar-benar urgent dan lain sebagainya, terus bagaimana kalau membuat apa namanya PT atau gimana kayaknya gitu ya, untuk membuat konsultan ya profesional. Saya coba jawab ya. Jadi kalau misalnya dikejar klien ya mungkin nggak juga sih Mbak, karena kan ya kan kan ada prosesnya tuh. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya untuk proyek-proyek pemerintah kan ya pasti ya kita seperti biasa kan ikutan lelangan juga. Jadi MK itu juga dilelang juga, nggak hanya kontraktor. Jadi konsultan MK pun di pemerintahan itu juga mereka melakukan pengadaan dengan model lelang juga gitu. Nanti kita beauty contest di situ. Jadi nanti di kasarnya dikompetisikan gitu antara konsultan MK yang satu dengan konsultan MK yang lain itu. Nanti kita berkompetisi ya sama sih prosesnya, sama seperti yang lain. Jadi nggak dikejar-kejar. Mungkin nggak tahu ya kalau misalnya untuk proyek-proyek swasta mungkin bisa. Tapi kalau misalnya untuk proyek-proyek pemerintah tuh biasanya pasti sama sih prosesnya. Jadi proses lelang umum untuk untuk pelaksanaan pekerjaan manajemen konstruksi. Terus kemudian tadi pertanyaan satu lagi yang ada dua lagi sebenarnya. Bagaimana mencari kliennya Pak Boni? Apakah ya tadi ya berarti melalui lelang tadi aja ya kalau perusahaan? Iya, jadi kalau misalnya di kantor kami sih biasanya kan kalau sekarang itu kan model lelang itu kan udah elektronik semua ya. Apalagi proyek pemerintah tuh kita tinggal buka LPSE aja di situ, ntar kelihatan nanti paket-paket yang membutuhkan manajer konstruksi itu apa aja itu ada disebutin di situ. Jadi kita tinggal browsing aja nanti. Biasanya dari pihak marketing kita gitu dia nanti buka websitenya, kemudian nanti kelihatan misalnya proyek rehabilitasi rumah sakit apa, itu paketnya adalah konsultan manajemen konstruksi. Nah itu biasanya tinggal dipersiapkan aja persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan kalau misalnya kita mau jadi calon penyedia jasanya gitu. Nanti dinilai, itu dievaluasi, nanti ditetapkan sebagai pemenang. Itu aja sih proses-proses. Oke. Pengalaman profesional untuk jadi manajemen konsultan perlu nggak atau gimana gitu? Misalnya dia mau buka sendiri gitu, MK gitu. Apakah seperti apa syaratnya Pak kira-kira? Kalau misalnya mau buka sendiri sih, kalau misalnya saya sih lebih baik berkecimpung dulu aja Mbak. Jadi berkecimpung dulu biar kita punya network. Yang penting itu sih sebenarnya kalau misalnya kita mau membuka sendiri konsultan. Soalnya saya pengalaman nyata nih Mas. Saya dulu waktu lulus di ITB itu pertama lulus tuh saya langsung buka konsultan sendiri gitu. Iya. Rencana sendiri. Nah, memang di situ kesulitan kami adalah waktu awal karena kita mahasiswa baru, belum punya link, belum punya kenalan, belum punya siapapun. Nah, mandek gitu karena secara marketingnya kita nggak punya kenalan gitu. Jadi ya proyeknya ya kadang ada, kadang enggak, lebih banyak nggak ada sih. Selama 6 itu saya membuka konsultan perencanaan sendiri sampai akhirnya ternyata begitu. Jadi lebih baik kalau memang mahasiswa mau membuka konsultan perencana itu lebih baik kita istilahnya magang atau mencoba dulu lah di tempat yang sudah established gitu selama beberapa tahun sampai kita punya koneksi, punya network, punya rekanan yang banyak. Setelah itu bikin sendiri itu lebih oke sih menurut saya sih. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan apakah kita mencari klien itu harus dengan lelang atau gimana Pak? Kalau misalnya tadi koneksi, misalnya kita Anda bisa nggak bantu saya gitu untuk mengerjakan ini? Bisa. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan swasta gitu kan, proyek-proyek yang swasta itu sebenarnya kan mereka nggak ada kewajiban untuk melelang kan. Mereka itu kan nggak terikat peraturan kalau misalnya proyek-proyek pemerintahan ini yang mewajibkan. Nah, di atas berapa M itu mereka harus lelang gitu, nggak bisa penunjukan langsung. Nah kalau swasta ya nggak masalah gitu, misalnya kalau misalnya kita punya kenalan misalnya yang punya pabriknya gudang garam ya mau bikin pabrik ya karena kenal sama kita dia tunjuk kita langsung ya nggak masalah gitu, karena kan proyek gitu. Berarti sebenarnya bisa aja dapat klien ya? Bisa justru itu nggak harus lelang. Jadi
Tapi biasanya untuk proyek-proyek swasta gitu. Kalau misalnya untuk pemerintah itu nggak mungkin gitu. Penunjukan hanya untuk proyek-proyek yang nilainya di bawah sekian M gitu. Makanya tadi diperlukan pengalaman tadi ya Pak Boni ya. Iya betul, Pengalaman koneksi. Jadi sehingga itu nanti orang panggil kita gitu. Kamu bisa bantu nggak gitu? Ya, setuju itu Mas. Oke. Kalau menurut saya sih, pengalaman saya sih itu. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Usman nih, mahasiswa kita. Apakah perbedaan antara manajemen proyek dan manajemen konstruksi? Nah, ini gimana Pak Boni tanggapannya? Jadi manajemen proyek itu adalah lebih ke apa ya? Lebih konsep konstruksi itu lebih umum. Jadi kan konstruksi itu kan nggak hanya di proyeknya saja, dia kan ada di pengendalian di yang tadi saya sampaikan tuh ada di perencanaan juga sudah terlibat, kemudian untuk memanage para stakeholder yang nanti terlibat kayak misalnya di Jogja nih, itu kan proyeknya kan satu, tapi kan yang terlibat di dalam itu kan segitu banyak ya, ada dari PLN, ada dari kereta api, kemudian ada dari PDAM, ada dari Pertamina. Nah, itu adalah salah satu tugas dari kita sebagai manajemen konstruksi. Karena orang-orang tersebut kayak PLN semua itu kan sebenarnya kan mereka stakeholder yang ada di luar proyek eksternal. Dan itu juga harus kita manage gitu. Kita libatkan mereka karena keterlibatan mereka itu juga berperan penting terhadap kesuksesan proyek itu sendiri gitu. Jadi nggak hanya kalau misalnya manajemen proyek kan itu hanya di proyek yang kita sedang laksanakan gitu. Manajemen konstruksi itu lebih beyond dari hanya sekedar proyek itu sendiri gitu. Jadi untuk peran-peran yang di luar proyek pun kita harus bisa untuk mengendalikan itu sih. Oh gitu ya, berarti yang proyek ini lebih ke spesifiknya apa ya? Kalau konstruksi lebih umum ya, lebih global ya, lebih luas ya. Lebih luas manajemen konstruksi. Jadi yang memanage proyeknya juga dan memanage hal-hal yang berada di luar area proyek gitu. Oh iya, perannya berarti sangat besar ini ya Pak Tony ya, sangat besar gitu harusnya manajemen proyek. Oke, ada lagi yang bertanya atau dari Bu Diana nih? Bu Diana nih di dosen keprofesian juga kita. Bu Diana ada pertanyaan atau diskusi, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David, Kang Boni, selamat pagi. Ya, pagi, salam Bu. kenal. Iya, menarik ya dari presentasi dari CV yang saya baca gitu ya. Jadi pengalamannya sudah luar biasa, terutama bandara. Wow, kalau bandara itu bandara subkonnya, wow, pasti ya. Bagaimana mengintegrasikan mereka semua gitu ya, apalagi ini ya dari banyak keterlibatan banyak ininya. Oke, mungkin ingin apa yang saya tanyakan lah dari pengalaman Kang Boni yang mungkin interior yang lebih khusus ya. Saya sudah ke sana sih, ke Jogja, luar biasa memang. Memang wow, spektakuler itu memang luar biasa desainnya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan dari pengalaman mungkin ya, pengalaman dari proyek yang sudah dari pekerjaan MK ya, manajemen konstruksi. Ini pengalaman saja sih. Dengan yang umum dengan yang design and build. Nah, itu bagaimana? Biasanya kan kalau design and build itu kan akan banyak ya. Mungkin pernah pengalaman atau apa gitu dari pelaksananya. Biasanya pelaksananya itu karena design and build itu kan oke, kalau sesuai kontrak oke. Tapi terkadang mereka itu kan mungkin tidak sesuai dari kontrak atau malah molor atau apa gitu. Banyak faktornya dari pengalamannya Kang Boni atau dari pengalaman dari proyek-proyek
cagar budaya misalnya pernah atau apa gitu, itu kan sama ya, rehab dengan yang baru itu kan pasti beda gitu. Nah itu tolong cerita aja sih bagaimana memanage terutama di MK-nya itu memanage itu semua dari itu. Oke, terima kasih. Oke Bu Yana, makasih pertanyaannya nih. Aduh, saya agak-agak ini jadi. Jadi saya coba jawab ya Bu. Ya. Jadi untuk kan kita juga sebenarnya kan proyek bandara itu yang skalanya cukup besar itu kan ada 2 Ibu, dan kebetulan dua-duanya itu karakteristiknya itu berbeda. Yang pertama waktu saya pertama mengerjakan yang cukup besar itu adalah di Kertajati Majalengka, dan yang terakhir ini adalah kemarin adalah yang Jogja. Nah ini kebetulan masing-masing itu berbeda. Yang Kertajati itu adalah proyeknya itu bersifat hanya melaksanakan Bu. Jadi tidak ada proses desain. Nah, yang Jogja ini yang unik Bu, dia ada proses design and build. Nah, memang dua-duanya ini tantangannya ya cukup inilah. Kalau yang Kertajati itu sendiri kan memang tantangannya itu kan waktu itu adalah di sisi adalah lahan. Jadi lahannya itu belum semuanya terbebaskan. Jadi memang kita kerjakan itu kan bertahap dulu, atau malah ada yang di master plan itu kita geser Bu. Kan kalau misalnya kita melaksanakan suatu proyek konstruksi terutama bandara itu kan ada master plan-nya. Nah di master plan itu kita komposit Bu, kita superimpose jadi master plan, kemudian lahan yang sudah bebas. Nah itu dilihat ada bangunan yang masuk di lahan yang belum terbebaskan. Nah itu kita geser Bu. Karena kan pembebasan itu kan kalau misalnya di proyek itu pasti di Indonesia itu hal-hal yang paling umum terjadi itu adalah kesulitan. Jadi, yang paling berat itu adalah membebaskan lahan, karena kan itu konflik sosialnya tinggi tuh, ada ini ada itu. Nah jadi daripada kita lama nunggu lahannya dibebaskan belum bebas, akhirnya bangunan tersebut kita geser dan itu nggak masalah gitu, karena memang kalau misalnya bangunan itu tidak terbangun, bandaranya jadi nggak berfungsi. Jadi kita kan pilih mana, kita pilih nunggu bebasin lahan atau lahannya kita skip tapi kita geser gitu. Jadi bangunan itu kita geser di lahan yang sudah terbebaskan dan itu nggak masalah gitu. Nah jadi itu memang salah satu contoh yang waktu di Kertajati. Nah, kemudian di Jogja ini, nah ini yang lebih belibet Bu. Yang di Jogja ini karena waktunya kan sangat mepet. Kita kan dapat rekor tuh. Jadi di Bandara Yaya itu sendiri kan dapat rekor muri sebagai bandara dengan pelaksanaan tercepat ya. Ya memang rekornya sih oke Bu, cuman begitu kita terlibat kemarin itu kepala di kaki di kepala Bu. Buat ngejar rekornya lumayan Bu, nggak tidur bermalam-malam. Ya kalau misalnya di sini sih, nah kalau di Jogja ini kan dia proyeknya desain and build. Jadi kita udah punya, jadi sebenarnya desain and build-nya di sini itu sebenarnya adalah mendetailkan Bu, karena kan memang proses kan PSN nih, proyek Jogja itu waktunya sempit. Nah dari perencanaan sampai konstruksi itu memang waktunya terbatas. Jadi di perencanaannya sendiri memang di stop, maksudnya bukan stop ya, di dalam proses perencanaan sendiri itu dibuatnya umum gitu. Buat umum pokoknya yang penting secara basic design sudah ada, bentuk bangunannya udah ada, dan biayanya sudah muncul. Nah nanti pendetailan untuk dilaksanakannya itu dilakukan berbarengan dengan konstruksi. Makanya itu sifat proyeknya adalah design and build gitu. Nah, di situ karena memang kita mengejar waktu sih sebenarnya. Jadi kenapa si proyek Jogja itu dibuat modelnya design and build. Nah ternyata kan setelah dilaksanakan proyek itu ternyata kan banyak temuan. Jadi terutama untuk struktur Bu, ternyata banyak kriteria yang ternyata belum terhitung oleh perencana gitu. Jadi ada kriteria tambahan Bu, kayak abu vulkanik gitu ya sih. Jadi kan ini kan benar-benar tahan gempa nih, tahan bencana lah ya, karena kan posisinya kan di pinggir pantai, terus dia harus tahan tsunami, terus harus tahan gempa. Dan waktu kemarin itu ada tambahan kriteria desain Bu, karena waktu itu kita pengalaman kemarin waktu di Jogja itu kan ada gempa Palu ya Bu ya. Nah gempa Palu itu kan ada likuifaksi itu Bu, pergerakan itu tuh. Nah itu jadi akhirnya karena ada gempa Palu itu, jadi dimasukin kriteria likuifaksinya, jadi nambah.
kriterianya jadi selain faktor tsunami dan faktor gempa itu adalah tambahan faktor likuifaksi, dan yang kemudian satu lagi karena kita dekat Merapi, Bu. Kan Jogja itu kan dekat Gunung Merapi yang masih aktif nih. Nah, akhirnya tambahan untuk ini si posisi atapnya itu harus bisa menampung pembebanan dari abu vulkanik. Nah, jadi kan gunung meletus tuh pasti bawa abu tuh. Nah, atap itu harus didesain sedemikian rupa jadi begitu misalnya kejatuhan debu-debu dari hasil muntahan erupsi Merapi itu mereka nggak akan roboh gitu. Jadi proses desain itu banyak kriteria tambahan memang harus kita akomodir sehingga pada akhirnya ada beberapa hal juga karena kan biayanya kan waktu itu kan biayanya kan nggak bisa nambah, maksudnya nggak bisa lebih dari 20%. Nah, jadi di situ karena ada penambahan kriteria otomatis harus ada yang kita kurangin ya gitu, tambah kurang ya. Jadi fungsi MK itu di situ, jadi mengendalikan permintaan yang sedemikian banyak dengan budget yang terbatas dan waktu yang terbatas. Nah, itu kita mengkoordinir semua dari mulai perencanaan segala macam. Itu sih, Bu. Jadi kalau pengalaman sharing sedikit pengalaman kami di Jogja itu ya kira-kira seperti itu sih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak David, silakan. Oke, ini pertanyaan terakhir kayaknya ya, pas kita habis waktunya. Dari Pak Eko Purwono lagi. Ini apakah Pak Boni sepakat bahwa dalam proyek Istana Presiden di Ibu Kota Negara Baru, konsultan MK sudah seharusnya dilibatkan sejak sekarang? Nah, gimana Pak Boni? Pak Eko ini kayaknya bisa membaca pikiran saya nih, Pak. Saya setuju sekali, Pak. Setuju sekali, Pak, karena kan nanti konsultan MK itu kan nanti yang akan mengkoordinir semua stakeholder, Pak. Baik dari perencana, dari lingkungannya, dari nanti pemerintah daerahnya. Memang saya setuju sekali sih kalau memang bisa dilibatkan dari awal gitu untuk pembangunan ibu kota baru. Jadi kan nanti ada masukan-masukan juga yang bisa kita sampaikan juga, terutama ya karena pengalaman kita kan memang tugas kita juga sih, Pak. Tugas kita juga kan adalah memberikan jasa konsultasi kan kepada pihak owner terutama, karena kita kan lebih dekat ke owner nih sebenarnya, biarpun memang pada prakteknya kita di lapangan harusnya netral. Tapi ya memang saya setuju sekali sih, Pak, kalau memang itu benar kita dilibatkan lebih awal sih. Gitu, Pak Eko. Terima kasih. Oke, mungkin cukup ya karena waktu juga udah pas sekitar 60 menit. Terima kasih Pak Boni atas jawaban-jawabannya, atas pengalamannya yang di-sharingkan. Saya kembalikan lagi ya ke host, silakan untuk menutup acara kita ya. Baik, terima kasih pada Pak David dan kepada narasumber Pak Boni. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman yang ada di sini dan para peserta dan para dosen bisa on cam kameranya. Di sini ada 143 orang, mungkin bisa dipercepat untuk menyalakan kameranya. Banyak juga ya pesertanya. Oke, masih ditunggu. Jangan lupa dihitung ya, biar tahu Ya, nanti senyum-senyum lama. Ya. Kalau gitu mungkin di panitia ada yang bisa mendokumentasikan, saya hitung bareng-bareng. Oke, saya hitung ya. Di sini ada 6 halaman, jadi mungkin senyumnya ditahan dulu. Oke. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lanjut di slide 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir,
1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada para peserta dan kepada Bapak Ibu dosen. Mungkin ada yang dari luar ITERA dan kepada narasumber juga dari Ketua IAI juga. Terima kasih atas partisipasinya, atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih kepada Bapak Boni Warnabi juga sudah memberikan materinya, sudah menjawab setiap pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh para peserta. Untuk itu saya Alvina MGD pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman maupun pada hadirin yang menjalankan puasanya supaya dapat menjalankan dengan penuh hikmat. Terima kasih. Oke, makasih Pak Boni ya. Makasih Pak Boni. Sama, makasih Terima Pak. kasih Pak Eko. Boni. Terima kasih. Salam buat Pak Amar Santosa ya. Ya, siapa? Bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih panitia. Silakan panitia bisa mematikan Zoom-nya ya. Terima kasih, Mas David. Ya, makasih Pak Boni. Ya.